Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam video pembelajaran kimia. Pada video kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan materi minyak bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, minyak bumi mungkin awam bagi kalian. Tetapi, kalau fraksi-fraksi daripada minyak bumi, itu sangat familiar dan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu misalnya? Yang pertama, gas LPG yang sering digunakan oleh orang tua kalian dalam memasak di dapur, kemudian sebagai bahan bakar minyak, misalnya bensin, diesel, dan lain sebagainya, serta masih banyak lagi fraksi-fraksi minyak bumi yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada video kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan bagaimana proses pembentukan minyak bumi, bagaimana cara proses pemisahan minyak bumi sehingga dihasilkan fraksi-fraksi minyak bumi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya kita akan membahas fraksi-fraksi minyak bumi, kemudian kita membahas terkait dengan mutu bensin, dan yang terakhir adalah dampak pembakaran dari minyak bumi. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan proses terbentuknya minyak bumi. Minyak bumi itu sendiri terdiri dari beberapa macam jenis senyawa. Tetapi sebagian besar minyak bumi itu didominasi oleh senyawa hidrokarbon, yaitu sekitar 90-99% senyawa hidrokarbon yang terdiri dari senyawa alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Kemudian senyawa belerang yaitu sekitar 0,1-7%, yaitu terdiri dari senyawa tioalkana dan alkanatiol dengan rumus umum RSH. Senyawa nitrogen persentasenya 0,01-0,9%, yaitu terdiri dari senyawa pirol dengan rumus molekul C4H5N. Senyawa oksigen yaitu jumlah persentasenya 0,01-0,4%, yaitu terdiri dari asam karboksilat. Kemudian yang terakhir adalah organologam, kandungannya sangat kecil sekali ya. Lanjut ke proses terjadinya minyak bumi. Minyak bumi itu sendiri berasal dari jasad renik hewan atau tumbuhan yang telah mati beberapa ribu tahun yang lalu ya adik. Kemudian jasad tersebut terbawa oleh air sungai dan bersama lumpur mengendap di dasar laut. Selama dalam jutaan tahun terendap di dasar laut, ditekan oleh lapisan di atasnya serta adanya suhu yang sangat tinggi, jasad renik itu menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik itu berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Kemudian, minyak dan gas tersebut bergerak ke tempat yang bertekanan rendah. Kemudian terakumulasi pada daerah tersebut dan terperangkap ke dalam beberapa batuan yang kedap. Bisa dilihat dalam gambar bahwa pada 200-400 juta tahun yang lalu terdapat jasad renik, baik itu hewan maupun tumbuhan yang masih hidup di dalam perairan ya. Kemudian hewan ini mati, jasadnya ini akan dialirkan oleh sungai ke dalam laut, kemudian terendap di dasar permukaan laut dan bergabung dengan sedimen atau lumpur yang ada di dalam laut. Karena adanya tekanan dan suhu yang sangat tinggi, maka jasad renik tersebut akan mengeluarkan minyak atau gas. Nah, minyak dan gas itu akan terperangkap di dalam bebatuan. Minyak dan gas yang terperangkap tersebut akan tetap berada di dalam bebatuan sampai dilakukan proses pengeboran minyak atau gas untuk memperoleh minyak bumi. Proses pengolahan minyak bumi. Minyak bumi biasanya berada 3-4 km di bawah permukaan. Minyak bumi itu sendiri diperoleh dengan membuat sumur bor. Pengolahan minyak bumi dimulai dengan memanaskan minyak mentah pada suhu sekitar 400 derajat Celcius, kemudian dialirkan ke dalam menara fraksionasi dan akan terjadi proses pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Pengolahan minyak bumi pada dasarnya dibedakan menjadi dua tahap. Tahap yang pertama yaitu adalah tahap proses destilasi bertingkat. Nah, proses destilasi bertingkat ini minyak bumi dipisahkan berdasarkan dengan titik didih dari masing-masing fraksi minyak bumi. Setelah itu dilakukan tahap yang kedua yaitu perengkahan. Perengkahan ini adalah proses pemutusan ikatan hidrokarbon yang mana hidrokarbon rantai panjang itu diputuskan sehingga dihasilkan hidrokarbon yang memiliki rantai lebih pendek. Kemudian proses ekstraksi diikuti dengan kristalisasi dan treating.
Proses treating itu merupakan proses pemurnian minyak bumi ya adik-adik, dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan pengotor-pengotor yang tidak kita inginkan. Nah, untuk lebih jelasnya terkait proses destilasi minyak bumi, di kelas 10 kalian sudah belajar terkait dengan proses pemisahan campuran dengan teknik destilasi. Nah, di sini teori itu diaplikasikan dalam proses pemisahan minyak bumi. Proses destilasinya dapat kalian lihat pada gambar berikut. Yang pertama adalah proses pengeboran minyak bumi. Dari pengeboran itu akan dihasilkan minyak bumi mentah ya adik-adik. Minyak bumi mentah ini memiliki banyak fraksi dan belum bisa kita gunakan atau didistribusikan ke masyarakat. Minyak bumi hasil pengeboran didistribusikan ke bagian proses penghilangan minyak. Di dalam proses kilang minyak inilah teori destilasi diterapkan. Minyak bumi dimasukkan ke dalam tungku pemanas. Nah, akibatnya fraksi minyak bumi yang memiliki titik didih lebih rendah itu akan lebih menguap terlebih dahulu. Fraksi minyak bumi yang menguap tadi masuk ke dalam proses pendinginan. Nah, proses pendinginan ini yang pertama akan dihasilkan gas petroleum ya adik-adik. Nah, gas-gas petroleum ini biasanya terdiri dari senyawa hidrokarbon yang memiliki jumlah atom C1 sampai dengan C5 adik-adik. Nah, seiring pemanasan dilakukan terus-menerus, maka jika senyawa hidrokarbon C1 sampai dengan C5 itu habis menguap, maka akan diikuti dengan senyawa hidrokarbon yang memiliki jumlah atom karbon lebih dari 5 ya adik-adik. Itu menyusul menguap. Nah, dalam tabung pendingin akan didinginkan sehingga akan dihasilkan bahan bakar pesawat terbang yang terdiri dari senyawa hidrokarbon yang mengandung atom C4 sampai dengan 6. Nah, kemudian diikuti oleh senyawa hidrokarbon yang memiliki atom C lebih banyak. Terjadi proses penguapan, kemudian terjadi proses pendinginan sehingga dihasilkan senyawa hidrokarbon yang memiliki jumlah atom C5 sampai 12. Hasil dari destilasi ini biasanya disebut dengan gasolin ya adik-adik atau bahan bakar bensin. Kemudian fraksi selanjutnya akan menguap, yaitu senyawa hidrokarbon yang mengandung atom karbon 9 sampai dengan C14. Dengan proses pendinginan akan dipisahkan dan dihasilkan senyawa kerosin atau sering disebut dengan minyak tanah. Nah, begitu seterusnya, kemudian diikuti dengan senyawa hidrokarbon yang memiliki jumlah atom C14 sampai dengan 18. Pemanasan terus dilanjutkan sampai senyawa hidrokarbon yang tersusun atas atom C18 sampai C20 itu menguap dan dihasilkan senyawa atau bahan pelumas adik-adik. Dan yang paling akhir dari hasil destilasi ini adalah dihasilkannya aspal, yaitu senyawa hidrokarbon yang memiliki jumlah atom C25 ke atas. Nah, inilah fraksi-fraksi dari minyak bumi yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Kalau kita lihat, ada banyak sekali ya adik-adik. Yang pertama adalah gas-gas petroleum yang biasanya digunakan sebagai bahan bakar gas atau LPG. Kemudian bahan bakar pesawat terbang diikuti dengan bahan bakar bensin, kemudian minyak tanah, minyak solar atau minyak diesel, kemudian pelumas serta lilin, dan yang terakhir yaitu aspal. Nah, ini adalah fraksi-fraksi minyak bumi yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan bahan bakar minyak bensin ya adik-adik. Bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor khususnya bensin itu biasanya dihasilkan dari senyawa hidrokarbon yang memiliki jumlah atom karbon 7 sampai 8 adik-adik. Selanjutnya adalah mutu bensin. Ketika kita menggunakan kendaraan dengan bahan bakar bensin, maka kita dihadapkan dengan beberapa pilihan jenis bahan bakar minyaknya ya adik-adik. Jika kita pergi ke SPBU, maka kita dihadapkan terhadap 4 pilihan. Yang pertama, kita bisa mengisi premium. Yang kedua adalah Pertalite, 3 Pertamax, dan yang keempat yaitu Pertamax Plus. Nah, apa yang membedakan dari keempat bahan bakar bensin tersebut? Nah, itu terkait dengan mutu bensin adik-adik. Nah, mutu bensin itu dikaitkan dengan jumlah ketukan atau knocking yang bisa ditimbulkan ketika mesin tersebut dihidupkan. Mutu bensin ini dinyatakan dengan bilangan oktan adik-adik. Apa itu ketukan? Ketukan itu adalah perilaku yang kurang baik dari bahan bakar, di mana keadaan saat pembakaran terjadi terlalu cepat sebelum piston berada pada posisi yang sangat tepat. Sedangkan bilangan oktan itu sendiri merupakan bilangan yang menyatakan kualitas dari bahan bakar yang akan kita gunakan.
Nah, dari keempat bahan bakar bensin itu memiliki bilangan atau nilai oktan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah bensin memiliki bilangan oktan 88, kemudian Pertalite memiliki bilangan oktan 90, Pertamax memiliki bilangan oktan 92, dan Pertamax Plus itu memiliki bilangan oktan 95. Nah, dari keempat ini, mana yang paling bagus digunakan oleh kendaraan yang akan kita pakai? Ya, itu tergantung dari jenis kendaraan yang kita gunakan ya adik-adik. Kemudian yang harus kita ketahui adalah apa makna dari nilai oktan 88 sampai 95 ini. Untuk menentukan bilangan oktan, itu biasanya digunakan dua senyawa pembanding, yaitu senyawa isooktan dan normal heptan. Normal heptan dengan rumus struktur seperti yang ada pada gambar, kemudian isooktana itu terdapat pada gambar juga. Semakin besar bilangan oktannya, semakin baik pula kualitas bahan bakar tersebut. Oleh karena itu, jika kita ingin mengetahui kualitas bahan bakar, maka kita bisa lihat dari besarnya nilai oktan atau bilangan oktan dari bahan bakar itu sendiri. Nah, makna dari bilangan oktan bensin, yaitu saya contohkan adalah premium. Premium itu memiliki bilangan oktan 88. Itu artinya persentase atau kualitas premium itu setara dengan kualitas campuran 88% isooktan dan 12% normal heptana. Artinya dalam 100 ml premium terdapat 88 ml isooktan dan 12 ml normal heptan. Nah, semakin besar kandungan isooktan itu artinya semakin besar bilangan oktan dan juga semakin besar atau semakin bagus kualitas dari bahan bakar minyak tersebut. Bagaimana cara meningkatkan bilangan oktan? Untuk meningkatkan bilangan oktan biasanya dilakukan proses reforming atau disebut dengan proses pengubahan alkana rantai lurus menjadi bercabang dengan menambah zat anti ketukan. Nah, proses reforming ini alkana yang biasanya berantai lurus itu diubah menjadi senyawa alkana yang bercabang adik-adik. Biasanya ini dilakukan dengan menambahkan zat anti ketukan, yaitu berupa tetraethylene, MTBE atau methyl tertiary butyl ether. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah dampak pembakaran bahan bakar. Pembakaran bahan bakar secara umum akan menghasilkan gas buang atau gas emisi. Gas buang itu dapat berupa gas karbon dioksida, karbon monoksida, kemudian oksida belerang, dapat berupa senyawa SO2 dan SO3, kemudian oksida nitrogen berupa nitrogen oksida dan nitrogen dioksida, serta partikel timah hitam. Gas buang ini akan sangat berbahaya bagi kehidupan jika jumlahnya melebihi ambang batas. Seperti contohnya gas karbon dioksida menyebabkan kerugian terjadinya proses pemanasan global. Gas karbon monoksida ini adalah gas yang sangat beracun bagi kehidupan manusia ya, karena akan mengganggu proses pernapasan untuk tubuh manusia. Oksida belerang SO2 dan SO3 akan merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit serta berdampak pada terjadinya hujan asam adik-adik. Selanjutnya adalah oksida nitrogen. Ini merupakan bahan pencemar, dapat menyebabkan fenomena asam kabut ya adik-adik. Partikel timah hitam ini akan menyebabkan dampak pada kesehatan manusia seperti sakit kepala, mudah teriritasi, mudah lelah dan depresi, serta kerusakan otak, ginjal, dan hati. Efek rumah kaca ini akan menyebabkan fenomena alam berupa pemanasan global ya adik-adik. Efek rumah kaca ini terjadi disebabkan karena adanya kandungan gas karbon dioksida yang jumlahnya berlebih di atmosfer adik-adik. Nah, kenapa disebut dengan efek rumah kaca? Karena fenomenanya hampir sama dengan fenomena suasana yang ada dalam rumah yang dilapisi oleh kaca ya adik-adik. Hal ini disebabkan karena emisi gas CO2 yang berlebihan, sehingga gas CO2 itu akan mengumpul di atmosfer, membentuk lapisan yang fungsinya hampir mirip dengan kaca. Bagaimana efek rumah kaca itu bisa menimbulkan proses pemanasan global? Dapat dijelaskan melalui proses seperti berikut ini. Yang pertama adalah tanaman dan material akan mengalami pemanasan oleh sinar matahari, kemudian akan memancarkan radiasi inframerah atau gelombang panas. Nah, akan tetapi gelombang panas yang dipancarkan tersebut tidak dapat keluar karena diserap oleh kaca dan diradiasikan kembali ke dalam rumah kaca tersebut.
Akibat dari proses tersebut akan terjadi peningkatan suhu di dalam rumah kaca. Nah, ini proses terjadi pada rumah kaca. Nah, bagaimana dengan di alam? Nah, ketika CO2 di alam dengan jumlah yang berlebih, maka CO2 itu akan membentuk lapisan di atmosfer. Nah, sinar matahari mampu masuk atau menembus lapisan karbon dioksida tersebut sampai ke bumi. Kemudian tanaman serta material yang terkena sinar matahari tersebut akan memancarkan radiasi inframerah yang akan dipantulkan kembali ke atmosfer. Nah, sayangnya radiasi inframerah tersebut yang seharusnya diteruskan ke atmosfer itu dihambat atau dipantulkan dan juga diserap oleh sekumpulan gas karbon dioksida yang ada tadi. Gas karbon dioksida itu menyerap, kemudian dipantulkan kembali ke bumi, sehingga di dalam atmosfer bumi itu terjadi proses pemanasan akibat pemantulan gelombang panas yang dilakukan oleh gas karbon dioksida tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan proses atau fenomena pemanasan global atau global warming yang terjadi saat ini, adik-adik. Demikianlah terkait dengan dampak dari pembakaran bahan bakar minyak bumi, adik-adik. Mudah-mudahan dengan mengetahui efek atau dampak dari pembakaran minyak bumi, kita bisa menggunakan bahan bakar minyak lebih bijak lagi, sehingga proses pencemaran yang dihasilkan dapat kita tekan dan dampaknya juga dapat kita tanggulangi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.